Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Tak terasa kita sudah memasuki ke semester yang baru, yaitu semester genap atau semester 4. Dan kita akan memasuki materi yang baru, yaitu melanjutkan dari semester yang lalu. Nah, di semester yang lalu atau di semester 3, kalian sudah mempelajari perusahaan dagang dengan sistem pencatatannya yaitu periodik, namun siklusnya baru sampai dengan pembuatan neraca saldo. Nah, untuk semester sekarang, semester 4 ini, Ibu tidak akan melanjutkan ke langkah selanjutnya dari neraca saldo, tapi akan melanjutkan ke sistem pencatatan barang dagangan menggunakan sistem perpetual, karena waktu kita yang sedikit sekali. Kita mulai lagi dari jurnal khusus untuk melakukan pencatatan barang dagangan dengan sistem perpetual. Jadi Ibu ingatkan lagi, sistem pencatatan persediaan barang dagangan, ini khusus persediaan barang dagangan ya, sistemnya itu ada dua, yaitu sistem periodik atau fisik, dan yang kedua adalah sistem pencatatan perpetual. Apa yang membedakan? Jadi, sistem pencatatan periodik atau fisik itu adalah untuk perhitungan jumlah persediaan barang dagangan itu dilakukan pada akhir periode. Nah, perhitungan ini dimaksudkan untuk dilakukannya pencatatan atau pembukuan. Jadi maksudnya, selama terjadinya transaksi, maka persediaan barang dagangan tidak dilakukannya pencatatan. Maksudnya tidak melakukan pencatatan dengan menggunakan akun persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Nah, maka dari awal periode sampai akhir periode, persediaan barang dagangan nilainya akan tetap sama. Nah, karena nilainya sama, padahal secara fisik itu sudah berubah, maka harus dilakukannya perhitungan secara fisik, agar pencatatan dan realitanya itu sama. Nah, di akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik, maka dilakukanlah pencatatan pada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini pencatat persediaan barang dagangan akhir sesuai dengan perhitungan fisiknya. Ini adalah sistem pencatatan periodik. Nah, sistem pencatatan ini sudah kalian pelajari pada semester 3 kemarin. Yang selanjutnya, ini merupakan jurnal untuk pencatatan menggunakan periodik. Sebenarnya ini sudah kalian pelajari di semester yang ketiga, tapi Ibu ini ingatkan kembali ya. Jadi ketika ada transaksi pembelian, maka jurnalnya adalah dengan mendebit akun purchase. Purchase ini untuk menunjukkan persediaan barang dagangan yang dibeli. Lalu sini ada PPN income, ini berarti 10% dari harga barang dagangannya. Lalu ada accounts payable, ini menunjukkan utang yang atas transaksi pembelian barang dagangan tersebut apabila dilakukan secara kredit. Tapi kalau dilakukan secara tunai, maka ini berubah bukan accounts payable, namun adalah cash in bank. Selanjutnya, yaitu retur pembelian. Retur pembelian artinya kita mengembalikan barang kepada pemasok. Nah, apabila mengembalikan barang, artinya utang kita akan berkurang, makanya accounts payable ini didebit. Lalu selanjutnya, ada purchase return, ini dikredit, ini menunjukkan barang dagangan yang dikembalikan. Lalu ada PPN income, juga sama 10% dari purchase return atau 10% dari harga barang yang dikembalikan. Selanjutnya ada transaksi penjualan. Penjualan ini berarti artinya kita menjual barang dagangan kepada pelanggan. Nah, di sini ada bagian debit accounts receivable, ini menunjukkan piutang apabila transaksinya dilakukan secara kredit. Tapi kalau dilakukan secara tunai, maka debitnya adalah cash in bank. Nah, lalu selanjutnya di kreditnya ada akun sales. Sales ini menunjukkan barang dagangan yang dijual seharga dengan harga jualnya. Lalu ada PPN outcome, ini adalah PPN atas dari barang dagangan yang dijual 10% dari sales. Maka jumlah dari sales dan PPN outcome ini menjadi piutang apabila secara kredit, tapi kalau secara tunai dia akan menjadi cash in bank. Lalu yang selanjutnya ada transaksi retur penjualan. Retur penjualan ini artinya pelanggan mengembalikan barang dagangan kepada kita. Nah, berarti kita akan mendapatkan barang dagangan. Ini ditunjukkan dengan akun sales return. Sales return ini menunjukkan barang dagangan yang dikembalikan oleh pelanggan
Lalu selanjutnya PPN outcome ini dikembalikan lagi dari pelanggan kepada kita, maka 10% dari barang dagangan yang dikembalikan. Lalu selanjutnya kita mengurangi nilai piutang dari pelanggan tersebut, yaitu jumlah dari sales return ditambah dengan PPN outcome. Nah, ini itu adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang dagangan untuk sistem pencatatan periodik. Untuk yang selanjutnya, yaitu sistem pencatatan perpetual. Jadi, sistem pencatatan perpetual itu adalah setiap persediaan barang dagangan yang masuk dan yang keluar itu langsung dicatat atau langsung dibukukan. Artinya, perhitungan jumlah persediaan barang dagangan itu dilakukan setiap terjadinya transaksi barang dagangan. Oke, jadi maksudnya adalah setiap ada transaksi persediaan barang dagangan, maka langsung dicatat menggunakan akun merchandise inventory. Dan di situ langsung ketahuan berapakah barang dagangan yang tersisa dan berapakah barang dagangan yang sudah terjual. Nah, ini adalah sistem pencatatan perpetual. Jadi bisa bedakan ya, kalau periodik ketika ada transaksi barang dagangan itu tidak langsung dicatat, tapi nanti dulu di akhir periode dengan dilakukannya perhitungan secara fisik. Tapi kalau perpetual, kalau ada transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan, maka akan langsung dicatat dan juga langsung dihitung. Maka di akhir periode itu tetap dilakukan perhitungan secara fisik, tapi hanya untuk mengecek apakah pencatatan dan realitanya itu sama atau tidak. Untuk selanjutnya, ini adalah jurnal untuk sistem pencatatan perpetual. Yang pertama, apabila ada transaksi pembelian, berarti artinya kita membeli barang dagangan ke pemasok. Berarti barang dagangan kita bertambah. Maka debitnya adalah langsung menggunakan akun merchandise inventory atau akun persediaan barang dagangan. Merchandise inventory bertambah di debit, ini nominalnya adalah sesuai dengan harga belinya. Apabila ada PPN, maka di debitnya pun ada PPN income, yaitu 10% dari harga beli barang dagangan. Apabila dilakukan dengan cara kredit, maka di kreditnya adalah accounts payable. Apabila dilakukan dengan secara tunai, maka kreditnya adalah cash in bank. Oke, ini untuk yang pembelian. Jadi di pembelian ini langsung menggunakan akun merchandise inventory. Lalu selanjutnya ada transaksi retur pembelian, yaitu kita mengembalikan barang ke pemasok. Berarti artinya barang kita berkurang. Nah, karena barang kita dikembalikan, maka utang kita pun dikurangi oleh pemasok. Makanya debitnya adalah accounts payable, maka kreditnya menunjukkan barang dagangan yang dikembalikan, yaitu barang dagangannya berkurang, makanya dikredit, dan juga mengurangi nilai PPN, karena PPN-nya juga dikembalikan kepada pemasok. Nah, PPN ini juga 10% dari nilai barang yang dikembalikan. Selanjutnya, ada transaksi penjualan, berarti pelanggan membeli barang kita atau kita menjual barang dagangan ke pelanggan. Nah, apabila dilakukan secara kredit, maka debitnya adalah accounts receivable atau piutang. Nah, piutang ini adalah jumlah dari penjualan dan juga PPN outcome. Nah, di sini ini masih sama jurnalnya dengan yang periodik. Yang membedakan adalah di sini ada cost of goods sold atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah harga pokok penjualan. Apa itu harga pokok penjualan? Ini Ibu sudah pernah jelaskan waktu kita tatap muka. Ini tuh adalah sama dengan harga beli, namun harga beli bagi barang yang sudah berhasil terjual. Nah, ini HPP ini menunjukkan bahwa barang ini sudah terjual namun menggunakan harga beli, lalu kreditnya adalah merchandise inventory. Nah, merchandise inventory ini menunjukkan bahwa barang dagangan kita berkurang. Nah, berkurangnya sesuai dengan harga beli, yaitu harga pokok penjualan. Jadi, di sini ada kalau penjualan itu untuk perpetual, ini jurnalnya ada dua, yaitu yang accounts receivable, sales, dan PPN outcome, ini menggunakan harga jualnya. Lalu yang cost of goods sold dan merchandise inventory ini menggunakan harga beli. Jadi, seperti ini. Jadi untuk yang sales dengan yang PPN outcome ini menggunakan harga jual. Tapi untuk yang cost of goods sold ini menggunakan harga beli.
dengan yang merchandise inventory juga ini menggunakan harga beli. Nah, kenapa dibedain? Jadi di sini bisa ketahuan. Ini harga jualnya, ini harga belinya. Berarti harga jual dikurangi harga beli ini menghasilkan laba. Nah, makanya kalau di perusahaan dagang itu rumus mencari laba itu adalah sales ini dikurangi dengan cost of goods sold. Itu ya. Nah, selanjutnya ini ada retur penjualan. Retur penjualan ini artinya pelanggan mengembalikan barang ke kita. Berarti artinya barang kita bertambah. Nah, tapi di sini di perpetual juga sama seperti penjualan. Ini jurnalnya ada 2. Jadi, kita menuliskan dulu sesuai dengan harga jualnya, yaitu sales return, PPN outcome, dan account receivable. Ini sama dengan yang periodik. Ini menggunakan harga jual. Nah, untuk mencatat barang dagangan yang kembali lagi ke kita, berarti kita catat di debitnya merchandise inventory, kreditnya cost of goods sold. Jadi ini tidak berhasil terjual. Jadi barang dagangannya bertambah, cost of goods sold-nya berkurang karena tidak berhasil terjual. Nah, nominalnya yang mana? Ini nominalnya adalah nominal harga beli waktu menjual. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah perbedaan dari jurnal atau pencatatan untuk sistem periodik dan juga sistem perpetual. Yang pertama, apabila ada transaksi pembelian, maka periodik dia menggunakan akun purchase untuk menunjukkan barang dagangan pembeliannya, tapi untuk perpetual dia langsung menggunakan akun merchandise inventory. Jadi sini ada bedanya ya, kalau periodik barang dagangannya disimpan dulu di akun purchase, tapi kalau perpetual langsung menggunakan akun merchandise inventory. Nah, untuk akun yang lainnya itu sama. Selanjutnya yaitu retur pembelian. Retur pembelian ini berarti artinya barang dagangan kita berkurang. Nah, kalau periodik untuk menunjukkan barang dagangan berkurang atas terjadinya retur, dia menggunakan akun purchase return. Tapi kalau perpetual menggunakan akun langsung merchandise inventory untuk menunjukkan barang dagangan itu berkurang. Akun yang lainnya sama. Selanjutnya, ini adalah transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan, untuk periodik, ini hanya mencatat accounts receivable, sales, dan PPN outcome, artinya hanya mencatat untuk harga jualnya saja. Tapi kalau perpetual, dia dicatat harga jual dan juga harga belinya. Makanya di sini ada tambahan yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory. Yang sales menggunakan harga jual, tapi cost of goods sold dan merchandise inventory ini menggunakan harga beli. Jadi di sini langsung bisa ketahuan laba bersih atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya adalah retur penjualan. Retur penjualan ini berarti artinya barang kita bertambah karena adanya pengembalian barang dari pelanggan. Nah, untuk periodik, untuk menunjukkan barang kita bertambah itu menggunakan akun sales return. Ini menggunakan harga jualnya. Tapi kalau untuk perpetual, yang pertama sama dulu menggunakan harga jual, tapi harus dicatat juga dengan harga belinya, yaitu dengan menunjukkan adanya akun merchandise inventory, barang kita bertambah, dan juga dikreditnya adalah cost of goods sold. Kenapa cost of goods sold dikredit? Karena barangnya tidak berhasil terjual, maka HPP-nya itu berkurang, tapi barangnya bertambah. Nominalnya yang mana? Nominalnya adalah harga beli. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya perbedaan dari periodik dan juga perpetual. Yang selanjutnya, Ibu akan kasih soal atau contoh soal. Ini adalah contoh soalnya untuk sistem perpetual. Akun persediaan dalam buku besar PD Hemat Jaya 1 Januari 2018 menunjukkan saldo debit 4 juta rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari atas 5.000 kilo barang X dengan harga Rp800 tiap kilonya. Transaksi mengenai persediaan selama bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut. Januari tanggal 5 dibeli 4.000 kilo, harga satunya 825, dibayar bulan depan. Tanggal 10 dijual 5.000 kilo dengan harga 1.400 per kilo, pembayarannya N/30 dengan harga pokok Rp800. Tanggal 11 dikirim kembali barang yang dibeli tanggal 5 Januari sebanyak 200 kilo.
Tanggal 15 diterima kembali barang yang dijual tanggal 10 Januari 2018 sebanyak 200 kilo. Ibu akan jelaskan satu persatu ya, yaitu yang tanggal 5 dulu. Januari tanggal 5 dibeli 4.000 kilo. Sekilonya Rp825, dibayarnya bulan depan. Ibu akan kasih contohnya, ini jurnal umum dulu ya, jurnal khususnya nanti. PD Hemat Jaya, jurnal Januari tahun 2018. Nah, karena kita membeli, berarti persediaan barang dagangan kita bertambah, maka debitnya adalah merchandise inventory 3.300.000 dari 4.000 dikali dengan 825. Ini menggunakan PPN ya, soal ini semuanya menggunakan PPN 10%, maka 10% dari 3.300.000 adalah 330 untuk PPN income. Jadi kalau pembelian ini adalah PPN income. Karena dibayar bulan depan, maka kreditnya adalah accounts payable. Maka utang kita menjadi 3.630, ini dari jumlah merchandise inventory ditambah dengan PPN income. Ini ya, ini untuk yang tanggal 5. Selanjutnya, tanggal 10. Tanggal 10 Januari dijual 5.000 kilo dengan harga 1.400 per kilo. Pembayarannya N/30 dengan harga pokok 800. Ini dijual ya. Berarti jurnalnya ada 2 untuk penjualan perpetual. Maka jurnalnya adalah yang pertama ada account receivable. Kenapa account receivable? Di sini ada tulisan pembayaran N/30, berarti artinya secara kredit. Maka memunculkan piutang. Lalu di kreditnya ada sales dan PPN outcome. Sales ini untuk menunjukkan barang dagangan yang dijual, berarti 5.000 dikali dengan 1.400 menghasilkan 7 juta. Dengan PPN 10%, maka PPN outcome-nya adalah 10% dikali 7 juta, yaitu 700.000. Nah, berarti piutang yang kita miliki adalah 7.700.000. Ini menggunakan harga jual. Nah, sekarang perpetual kita tulis harga belinya. Maka debitnya cost of goods sold, kreditnya adalah merchandise inventory. Ini ada keterangan harga pokoknya 800. Berarti 5.000 kilo ini kita belinya dulu adalah 800, tapi kita jual 1.400. Maka cost of goods sold-nya 5.000 dikali 800 menghasilkan 4 juta. Nah, di sini bisa ketahuan labanya berapa ya? Kita jual 7 juta, tapi waktu kita beli adalah 4 juta. Berarti laba untuk tanggal 10 ini adalah 3 juta. Bisa dipahami ya? Selanjutnya tanggal 11. Januari tanggal 11 dikirim kembali barang yang dibeli tanggal 5 Januari sebanyak 200 kilo. Berarti ini adalah retur pembelian. Jurnalnya adalah karena kita mengembalikan barang yang transaksi tanggal 5 itu kita lihat lagi, tanggal 5 kita belinya secara kredit, berarti artinya utang kita dikurangi ya, karena kita belinya secara kredit. Tapi kalau kita belinya secara tunai, maka uang yang dikembalikan. Karena ini beli secara kredit, berarti utang kita yang dikurangi. Berarti accounts payable di debit, lalu di kreditnya adalah merchandise inventory dan PPN income. Kenapa di kredit merchandise inventory? Ini menunjukkan barang kita dikembalikan. Nominalnya 165.000, dari mana? Ini adalah harga beli waktu kita beli tanggal 5. Berarti kita lihat lagi transaksi tanggal 5, harga belinya adalah 825. Berarti artinya 200 dikali 825 ini menghasilkan 165.000. Dikembalikan juga PPN-nya, berarti 10% dari 165.000 adalah 16.500, maka utang yang dikurangi adalah 181.500. Seperti ini caranya ya. Jadi dilihat dulu harga beli atas transaksi pembeliannya. Selanjutnya, terakhir, tanggal 15. Diterima kembali barang yang dijual tanggal 10 Januari sebanyak 200 kilo. Ini berarti transaksi retur penjualan. Jurnalnya adalah yang pertama ada sales return, PPN outcome, dan accounts receivable. Ini 280.000 dapat dari mana? Berarti kita lihat dulu transaksi tanggal 10 Januari itu kita jualnya berapa.
Ternyata tanggal 10 Januari itu kita menjual dengan harga 1.400. Berarti tanggal 15. Berarti 200 dikali dengan 1.400, yaitu 280.000. Ini harga jual ya. 1.400 jadi 280, PPN outcome-nya 10% dari 280.000 adalah 28.000. Maka piutang yang dikurangi adalah 308.000. Nah, selanjutnya kita catat harga belinya. Barang yang dikembalikan itu harga belinya berapa? Nah, karena pengembalian barang ini menyebabkan barang dagangan kita bertambah, maka merchandise inventory di debit, cost of goods sold di kredit. Nah, kita harus tahu 200 kilo ini waktu kita beli harganya berapa. Kita lihat lagi ke soal. Ternyata tanggal 10 itu harga belinya adalah 800. Berarti artinya 200 kilo ini dikali dengan 800, yaitu 160.000. Maka merchandise-nya 160, cost of goods-nya adalah 160.000. Itu ya. Nah, sekarang kita gabungkan jurnalnya. Nah, maka jurnal untuk PD hemat untuk yang transaksi bulan Januari seperti ini jurnalnya ya. Maaf, ini harusnya merchandise inventory. Karena ini menggunakan perpetual ya. Ada kesalahan. Ini merchandise inventory dikasih keterangan lewat satu baris karena menggunakan jurnal umum. Selanjutnya ini tanggal 10 penjualan, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Saat mau ke cost of goods sold, dia lewat dulu satu baris, jangan lupa dikasih keterangan. Lanjut ke transaksi selanjutnya, dia lewat satu baris lagi. Nah, ini kalau digabungkan semuanya ditotalkan menjadi 15.979.500. Ini penggabungan yang jurnal yang tadi. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan hari ini mengenai sistem pencatatan perpetual. Selanjutnya, kalian bisa kerjakan tugas yang sudah Ibu posting di Classroom. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian diskusikan kepada teman kalian yang sudah paham, ataupun bisa langsung tanyakan ke Ibu melalui Classroom ataupun melalui WA Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.